Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video kali ini. Di sini, kita akan melihat rangkuman mengenai hukum Maxwell bentuk diferensial. Saya harap kalian tetap semangat. Silahkan menyaksikan video berikut ini. Di video sebelumnya, kita telah melakukan penurunan untuk mendapatkan hukum Gauss untuk medan listrik, hukum Gauss untuk medan magnet, hukum Faraday, dan hukum Ampere. Di mana sekarang kalau saya tuliskan kembali di sini, hukum Gauss untuk medan listrik dalam bentuk integral persamaannya sebagai berikut, dan bentuk diferensialnya adalah seperti yang kita lihat pada slide. Sedangkan hukum Gauss untuk medan magnet, bentuk integralnya dapat kita lihat pada slide, sedangkan bentuk diferensialnya adalah del dot B sama dengan 0. Untuk hukum Faraday, persamaan dalam bentuk integralnya bisa kita lihat sebagai berikut, dan bentuk diferensialnya adalah del cross E sama dengan minus dB per dt. Sedangkan untuk hukum Ampere, bentuk integralnya terlihat pada slide dan bentuk diferensialnya adalah del cross B dibagi mu 0 sama dengan J tambah laju perubahan terhadap waktu dari epsilon 0 dikalikan dengan E. Kalau kita lihat, berarti pada persamaan ini terdapat notasi d per dt yang artinya adalah laju perubahan terhadap waktu, yang artinya medan listrik dan medan magnet yang terlibat di persamaan ini adalah medan listrik dan medan magnet yang berubah terhadap waktu, dengan kata lain merupakan medan listrik ataupun medan magnet yang dinamis. Sekarang kita akan melihat bagaimana bentuk dari hukum Maxwell untuk medan yang statis, di mana statis ini artinya tidak ada perubahan terhadap waktu. Sehingga untuk hukum Gauss tidak ada perubahan, karena untuk hukum Gauss untuk medan listrik maupun medan magnet tidak ada kasus yang berhubungan dengan notasi d per dt. Nah, sekarang kita perhatikan untuk hukum Faraday, integral tertutup dari epsilon 0 E dot dl sama dengan minus d per dt integral b dot ds. Karena dia adalah medan statis, maka bentuk dari minus d per dt ini akan berubah menjadi 0. Sehingga hukum Faraday dalam bentuk diferensial adalah del cross E sama dengan 0 untuk medan statis. Sedangkan untuk hukum Ampere, persamaannya juga melibatkan adanya notasi d per dt yang artinya ada perubahan terhadap waktu. Sedangkan untuk medan statis, besarnya d per dt ini sama dengan 0, sehingga hukum Ampere dapat kita tuliskan sebagai berikut. Dan besarnya hukum Ampere dalam bentuk diferensial persamaannya adalah del cross B dibagi mu 0 sama dengan rapat arus. Berdasarkan keterangan tadi, maka akan terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara hukum Maxwell bentuk dinamis dan hukum Maxwell bentuk statis, di mana pada hukum Maxwell bentuk statis tidak ada hubungan antara medan listrik maupun medan magnet. Di sini dapat kita lihat, misalkan pada hukum Gauss, di sini kalau kita lihat hanya ada hubungan antara medan listrik dengan sumbernya yaitu muatan. Pada hukum Gauss untuk medan magnet, di sini hanya menggambarkan sifat dari medan magnet. Pada hukum Faraday, di sini hanya menggambarkan sifat dari hukum Faraday pada saat statis, tidak ada hubungannya dengan medan magnet. Dan pada hukum Ampere, di sini hanya menyatakan hubungan antara rapat flux magnet dengan sumbernya yaitu rapat arus. Oke, video ini merupakan video terakhir di minggu ke-6. Kita sudah mempelajari berbagai alat bantu matematis dan cara penurunan persamaan-persamaan pada hukum Maxwell bentuk integral untuk mendapatkan bentuk diferensial. Di video ini, kita juga melihat perbedaan antara hukum Maxwell bentuk dinamis dan bentuk statis, di mana pada bentuk statis, medan listrik dan medan magnet tidak saling terhubung satu sama lain. Dan sebagai latihan di rumah, silakan kerjakan secara mandiri berbagai contoh soal yang berkaitan dengan hukum Maxwell bentuk diferensial. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari mengenai gelombang datar untuk medan listrik dan medan magnet. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa minggu depan.